Siapa anak hancur kekayaan keluarga ini? Dia tidak makan udang laut setengah kilogram yang bagus sekali, malah langsung menggantungkannya di kail sebagai umpan. Namun, udang laut dengan ukuran seperti ini, anak laki-laki sekaligus menyiapkan satu kantong plastik penuh dengan udang. Kantong udang seperti ini bisa dijual dengan harga beberapa ratus dolar. Dia justru tanpa ragu-ragu. Dia malah tanpa ragu-ragu menggantung satu persatu ke kail. Dalam sekejap kaitnya sudah penuh di kotak polistiren di depannya. Metode pemancingan yang begitu mewah. Benarkah bisa mendapatkan ikan laut yang bagus sekali dengan cara ini? Setelah mengatur semua kail, lalu dengan cerobohnya melemparkan pelampung polistiren ke laut. Kemudian melemparkan satu persatu kail yang menggantung udang laut, yang kemudian tenggelam ke dasar laut secara berurutan. Dari cara operasinya yang mahir, sudah terlihat, pekerjaan ini seakan-akan mudah. Padahal sebenarnya sama sekali tidak mudah. Dalam setengah jam, dia berhasil melemparkan semua kail pancing dengan sukses. Jadi anak laki-laki itu tampaknya telah menjadi keberuntungan. Mari kita tunggu dengan antusias. Setelah menunggu beberapa jam di atas perahu, anak laki-laki mulai dengan tak sabar datang untuk mengambil kail pancing. Dia mulai dengan menarik batu kerikil yang digunakan untuk menimbang ke dasar laut. Batu kerikil yang digunakan untuk menimbang ditarik naik ke perahu kecil, dan segera mulai mengangkat kail pancing ke atas. Namun, yang tak disangka baginya adalah, di atas kail pancing pertama yang baru saja dikumpulkan, tergantunglah seekor kerapu seberat sekitar 5 pon. Anak laki-laki melihat ini. Ia segera membuka ruang penyimpanan di perahu untuk memasukkan air laut, untuk menjaga agar ikan kerapu tetap segar. Tidak diragukan lagi, kail pancing ini pasti telah membuat ayah dan anak mendapatkan kembali uang umpan yang digunakan kali ini. Dengan adanya pukulan pertama hari ini, anak laki-laki kemudian dengan penuh keyakinan melanjutkan untuk mengangkat kail pancing. Dari kekuatan berat saat mengangkat kail pancing, kemungkinan besar kail pancing kedua juga sudah ada ikan. Memang, saat anak laki-laki perlahan-lahan menarik kail keluar dari permukaan air, bayangan seekor kakap muncul lagi di layar, dan muncul kembali di dalam kamera. Dan ukuran kakap ini lebih besar dari sebelumnya. Sepertinya mereka pasti untung besar hari ini. Lanjutkan mengambil kail ketiga. Tidak disangka mereka kembali mendapat satu lagi. Seekor kakap yang beratnya lebih dari 5 pon. Hebat! Apakah kali ini mereka telah masuk ke sarang kakap? Dalam waktu 10 menit saja, anak laki-laki sudah mendapatkan 3 ekor kakap yang harganya mahal. Karena kail pada saat ini telah sangat dalam tertanam di mulut kakap. Memaksa untuk melepaskannya akan terlalu membuang waktu. Anak laki-laki memakai pisau kecil dengan cekatan. Tanpa ragu-ragu, memotong tali pancing. Akhirnya dia harus menggunakan lebih banyak waktu untuk mengambil kail. Dengan cepat, anak laki-laki menarik kail keempat keluar dari permukaan air. Tidak disangka, kailnya kembali tergantung dengan seekor ikan kerapu yang lebih besar. Ikan ini hanya baru saja menggigit kail. Selama proses pengambilan, ikan ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bertarung dengan anak laki-laki. Kalau kail tidak menancap begitu dalam, ikan ini pasti sudah melarikan diri. Percikan air yang ditimbulkan ketika ikan besar berjuang juga menyemprot ke wajah ayah di sampingnya. Tidak disangka, tanpa ragu, ayah segera meraih baju anak laki-laki dan mengusapinya ke wajah. Ukuran tubuh ikan kerapu ini sangat besar. Diperkirakan beratnya mencapai 15 pon. Hanya dengan menjual ikan ini, mereka berdua bisa mendapat keuntungan besar hari ini. Tapi masih banyak joran yang tersisa. Setelah anak laki-laki meredakan kegembiraannya, ia pun melanjutkan proses pengambilan joran. Namun tampaknya keberuntungan mereka telah habis. Anak laki-laki kembali mengambil beberapa kail kosong secara berturut-turut. Tidak ada lagi bayangan ikan besar di hadapan. Saat ayah di samping mulai berbicara dengan nada pesimis, tiba-tiba tali pancing di tangan anak laki-laki mulai tegang, diikuti dengan tarikan berat dari bawah air. Kamera melihat ke bawah. Bayangan ikan besar berwarna merah perlahan-lahan ditarik keluar dari permukaan laut. Melihat itu, ayah pun tersenyum gembira. Karena kali ini yang terkait adalah ikan berbobot 10 pon. Ikan kakap sekitar dongsing. Harga ikan kakap dongsing lebih mahal beberapa kali lipat daripada ikan kerapu biasa. Hanya satu ekor saja sudah bernilai ribuan dolar. Tak terpikirkan untuk mancing dengan udang laut segar. Hasilnya sangat bagus. Lanjutkan mengumpulkan tali pancing. Anak laki-laki kecil segera menarik ikan kerapu lagi. Saat itu, kapal sudah penuh dengan 8 ekor ikan besar segar. Meskipun ada banyak kail pancing yang belum diangkat, ayah memutuskan untuk menghentikan pengumpulan tali pancing terlebih dahulu. Mereka ingin menjual ikan-ikan besar ini ketika masih segar, lalu menjualnya di pasar. Karena hanya seperti itu mereka bisa mendapatkan harga jual tertinggi. Setelah menimbang satu persatu, total penjualan mereka adalah 5,400 peso, setara dengan sekitar 700 yuan. Dan anak laki-laki yang mendapat uang itu hanya membeli es krim untuk dirinya sendiri. Semua sisanya diserahkan kepada ibunya. Begitu belut laut mencapai lebih dari 10 pon,
maka harganya akan melonjak beberapa kali lipat. Dan anak laki-laki kecil di depan kami hanya membutuhkan 1 siang untuk menangkap 2 ekor belut laut besar seperti itu. Saya yakin setelah melihat seluruh proses penangkapan anak itu, pasti akan membuatmu terkejut. Terlihat dia dengan mahir mengambil ikan kakap berbobot sekitar 2 pon dari ruang penyimpanan kapal, menangkap seekor bream sekitar 2 pon. Kemudian tanpa ragu melemparkannya ke laut. Tanpa ragu-ragu melemparkannya ke laut. Kemudian dia kembali ke kail kedua, menggantungkan seekor ikan porsi sekitar 1 kilogram. Tak dapat dipungkiri, umpan yang mereka gunakan semuanya merupakan hasil tangkapan ikan yang para pemancing lokal usahakan dengan susah payah. Namun alat pancing yang mereka gunakan bukanlah tongkat pancing, melainkan metode pancing tali garam yang paling sering digunakan oleh para nelayan di Filipina. Umumnya, para nelayan akan berada di tengah laut, melepas joran hingga beberapa kilometer. Pada setiap jarak tertentu di joran, akan diikat tali pancing kecil beserta pelampung yang membawa umpan. Meskipun cara ini dapat meningkatkan efisiensi memancing secara signifikan, namun tingkat kesulitan operasinya sangat tinggi. Dengan sedikit kelalaian saja bisa membuat tali pancing menjadi kusut. Dan di hadapan kita ada seorang anak laki-laki berusia hanya 10 tahun, yang telah memiliki pengalaman menangkap ikan selama 7 tahun. Cara kerjanya dapat dikatakan sangat matang. Tidak sampai 1 jam kemudian, dia sudah sendirian menyelesaikan pemasangan puluhan kail pancing. Saat ini, di kabin kapal masih tersisa beberapa umpan yang belum digunakan Wan. Juga diletakkan kembali ke laut oleh anak laki-laki. Jadi pancing tali yang diperpanjang kali ini. Secara keseluruhan, apa kejutan yang bisa dibawakan kepadanya? Dengan kedatangan hari kedua, pada pagi hari, anak laki-laki dengan cepat pergi ke daerah laut ini, mengumpulkan kembali tali pancing. Pertama, dia mengangkat batu yang digunakan untuk menahan tali pancing. Ditarik naik dari dasar laut. Kemudian mulai mengambil kembali tali pancing ke atas. Saat tali pancing ditarik naik ke perahu oleh anak laki-laki, bayangan besar perlahan-lahan muncul. Barulah saat anak laki-laki mengangkatnya dari permukaan air, dia menyadari, itu adalah seekor ikan kerapu yang beratnya lebih dari 10 pon. Meskipun saat itu anak laki-laki sangat bersemangat, namun, ikan sebesar itu, dia sendirian tidak dapat menaikkannya ke perahu sama sekali. Akhirnya, dengan bantuan ayah sang fotografer, dia berhasil menarik ikan tersebut ke dalam ruang kapal. Jika ikan ini diletakkan di dalam negeri, minimal nilainya ribuan yuan. Dapat dijual di daerah Filipina, namun hanya bisa dijual dengan harga kurang dari 15. Namun meskipun begitu, bocah laki-laki tetap sangat puas dengan hasil hari ini. Maka dia memberikan yang terbaik, mulai melakukan penangkapan ikan yang lebih besar lagi. Setelah berhasil menangkap beberapa ikan lain berturut-turut, di bawah air muncul lagi 1 ekor. Bayangan tubuh yang sangat besar. Ayah dari bocah laki-laki langsung mengenali. Ini adalah seekor belut raksasa yang sedang melingkar. Mungkin karena berjuang terlalu lama di lautan, sehingga belut ini sudah hampir mati. Namun dengan ukuran tubuh yang begitu besar diletakkan di pasar, masih bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Melihat itu, bocah laki-laki pun menggenggam erat tali pancing, dan mencoba segala cara untuk menariknya. Hingga akhirnya berhasil menarik belut ini ke perahu kecil. Jelas terlihat, hanya dengan 2 ikan ini, hampir saja memenuhi setengah ruang di kapal. Saat itu ayah bocah laki-laki sangat senang, karena hanya dengan 2 ikan ini, hanya dengan itu dia bisa mendapatkan keuntungan besar. Tapi keberuntungan mereka belum berakhir. Saat ikan ketiga perlahan-lahan ditariknya keluar dari permukaan laut, dalam kesulitan, ternyata tergantung ikan belida putih yang sangat cantik. Jika ikan ini ditempatkan di akuarium hias, pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Tapi jika dijual sebagai daging ikan, maka tidak ada bedanya dengan ikan kerapu biasa. 3 ikan besar tergantung di kail. Saat itu anak laki-laki sudah kelelahan dan sesak napas. Tapi begitu dia memikirkan menyelesaikan tugas, ayah memberinya hadiah koleksi mainan Ultraman. Anak laki-laki seperti terstimulasi, mulai meningkatkan kecepatan mengumpulkan tali pancing. Sangat cepat, ikan keempat berhasil ditariknya keluar dari permukaan air. Mungkin waktu kailannya terlalu lama. Saat itu ikan itu sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jika dijual di pasar, tentu harganya akan sangat terdepresiasi. Setelah itu dimasukkannya ke dalam ruang kargo kapal. Anak laki-laki mulai kembali mengumpulkan kawat pancing yang tersisa. Setelah mengembalikan panjangnya kurang dari 5 meter, di ujung kawat pancing, sekali lagi muncul bayangan yang besar dan dikenal, tanpa kejadian yang aneh. Ini adalah belut raksasa lagi yang beratnya lebih dari 10 pound. Anak laki-laki awalnya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri, langsung menariknya ke perahu kecil. Namun sayangnya dia hampir kehabisan tenaga. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak bisa mengangkat ikan raksasa itu. Akhirnya, dengan bantuan ayahnya, belut ini berhasil diangkat. Setelah mengangkat terakhir ikan kerapu mati, ayah dari anak laki-laki memutuskan untuk segera memanen 2 belut itu sebelum mati. Langsung kembali ke dermaga dan mulai menjual.
Setelah diukur dengan timbangan, dua belut ini total beratnya 15 kg. Ikan kerapu 10 kg. Karena ikan sisa semuanya mati, akhirnya bos hanya membayar mereka sekitar 4.850. Sekitar 600 yuan setara dengan RMB. Menurutmu, apakah pendapatan seperti ini dianggap tinggi?